Gonzales, good to see you. Real Lopez, coba yang terbaik. Kita perlu striker kayak Gonzales. Pelatih striker timnas Indonesia disorot, Christian Gonzalez tawarkan diri ke Erick Thohir. Impian Indonesia untuk mendapatkan piala AFF pertama mereka gagal apabila dikalahkan oleh tim Filipina yang berada di tangga 150. Mereka kalah 1-0. Semalam guys, sebelum Media Malaysia samakan timnas Indonesia dengan Kamboja dan Timor Leste usai gagal di Piala AFF 2024. Tapi kita bermain sangat baik sebelum kita mendapat kartu merah. Saya tidak menyalahkan siapapun. Kita tahu ini bisa terjadi di sepak bola. Ya, kita hanya bisa belajar dari kesalahan dan kita bekerja dengan baik seharusnya, tapi ya hasil. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya, dan yakin banget. Penyebab timnas Indonesia selalu gagal juara Piala ASEAN. Pelatih striker timnas Indonesia disorot, Christian Gonzalez tawarkan diri ke Erick Thohir. Striker timnas Indonesia jadi sorotan setelah gagal mencetak gol di ajang Piala AFF 2024. Terbaru mantan penyerang timnas Indonesia, Christian Gonzalez, menawarkan diri sebagai pelatih striker skuad Garuda. Gonzalez sempat menjadi sosok tajam di lini depan timnas Indonesia. Memiliki 32 penampilan bersama skuad Garuda, dia total mengoleksi 13 gol sejak mendapatkan caps perdana pada 2010. Sosok yang saat ini berusia 42 tahun itu juga sudah sangat berpengalaman di Liga Indonesia. Dia bermain dalam 152 pertandingan dengan kontribusi 73 gol dan 7 assist. Masa emasnya terjadi saat berseragam Arema FC pada musim 2012 hingga 2013 dengan total 18 gol dari 32 pertandingan. Pada musim 2011 hingga 2012, dia memberikan 16 gol dari 32 pertandingan bersama Singoedan. Christian Gonzalez ikut hadir dalam kolom komentar unggahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tepatnya saat Ketum PSSI merencanakan akan melakukan evaluasi menyeluruh setelah timnas Indonesia gugur di fase grup ASEAN Cup 2024. Pada unggahan tersebut, Erick kecewa karena performa skuad Garuda jauh dari hadapan. Mereka sebenarnya mendapatkan target untuk lolos ke babak semifinal, tetapi kekalahan dari Filipina membuat Indonesia akhirnya tersingkir dini di ajang tersebut. Mantan pemain Rans Nusantara FC ini menjelaskan bahwa dia siap ambil bagian di timnas Indonesia lagi. Dia siap bertugas sebagai pelatih striker skuad Garuda jika dibutuhkan oleh PSSI. Namun, komentar Gonzalez belum mendapatkan balasan dari Ketum PSSI sampai saat ini. Di timnas masih ada Yeom Ki-hun yang ditunjuk menjadi pelatih striker oleh Shin Tae-yong. Siap Pak Erick Thohir kalau dibutuhkan pelatih striker Pak demi timnas Indonesia, tulis Christian Gonzalez. Komentar tersebut mendapatkan respons yang cukup positif dari netizen. Ada 526 netizen yang hadir dalam balasan dari Gonzalez tersebut. Rata-rata memberikan dukungan kepada sosok kelahiran Uruguay ini. Menurut mereka, pemain-pemain muda akan banyak menyerap ilmu dari mantan striker timnas Indonesia. Lini depan Indonesia menjadi sorotan pada turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Dari 4 pertandingan, pasukan Shin Tae-yong hanya mampu mencetak 4 gol. Saat melawan Vietnam dan Filipina, Indonesia tidak berkutik dan gagal membukukan gol. Media Malaysia samakan timnas Indonesia dengan Kamboja dan Timor Leste usai gagal di Piala AFF 2024. Media Malaysia, One Football Mai, samakan timnas Indonesia dengan Kamboja dan Timor Leste usai gagal di Piala AFF 2024. Aksi media Malaysia ini langsung jadi sorotan.
Seperti diketahui, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong gagal menembus babak semifinal Piala AFF 2024. Kepastian ini didapat setelah para penggawa muda yang dibawa ke Piala AFF 2024 gagal finish di posisi 2 teratas di klasemen Grup B. Timnas Indonesia menduduki posisi ketiga dengan hanya mengoleksi 4 poin. Torehan poin itu didapat dari hasil kemenangan atas Myanmar, imbang melawan Laos, dan kekalahan atas Vietnam dan Filipina. Laga terakhir Grup B yang menjadi penentu antara Timnas Indonesia dan Filipina berakhir antiklimaks. Skuad Garuda yang bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Manahan, Solo justru tumbang dengan skor 0-1. Hal ini membuat asa skuad Garuda untuk melaju ke semifinal benar-benar tertutup. Alih-alih Timnas Indonesia, The Azkals justru yang sukses melaju ke semifinal bersama dengan Vietnam. Kegagalan ini membuat Timnas Indonesia mendapat sorotan tajam dari negara rival, Malaysia. Media setempat, One Football Mai, bahkan mengolok-olok anak asuh Shin Tae-yong setara dengan Kamboja dan Timor Leste. Hal ini karena skuad Garuda hingga detik ini belum sekalipun meraih trofi Piala AFF. Unggahan ini pun dengan segera menjadi ramai di dunia maya. Ada banyak sekali netizen Malaysia yang membanjiri unggahan tersebut dengan komentar merendahkan Timnas Indonesia yang tanpa gelar Piala AFF dan gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. "Oh, jago tanpa juara, jangan sok jagoan," tulis Wai. "Indonesia tanpa Belanda hanyalah pendatang asing tanpa izin macam Bangla," tulis Na. "Enggak malu sama Dik Malay? Mereka punya 1 AFF. Indo cuma bisa alasan gak level main AFF, tim U22 wajar bu, gak kalender FIFA, DLL. Minimal punya malulah, dunia taunya itu timnas yang kalah, gak usah banyak alasan. Emang gak jelas STY itu," tulis Go. Meski begitu, tidak sedikit netizen tanah air yang membela Timnas Indonesia. Sebab seperti diketahui, Shin Tae-yong di Piala AFF 2024 hanya membawa para pemain U22 yang minim pengalaman. Kegagalan ini dapat menjadi pembelajaran penting untuk para pemain muda untuk nantinya siap menjadi regenerasi para pemain di timnas senior saat ini. Penyebab Timnas Indonesia selalu gagal juara Piala ASEAN. Tim sepak bola Indonesia kembali gagal di ajang kompetisi sepak bola antar negara di Asia Tenggara. Tim Garuda kandas di fase gugur di ajang Mitsubishi ASEAN Cup 2024 setelah hanya menempati posisi ketiga. Indonesia harus ditaklukkan oleh Filipina pada pertandingan pamungkas di babak grup. Padahal Filipina biasanya jadi bulan-bulanan Timnas Indonesia. Skor terbesar sepanjang keikutsertaan di kompetisi antar negara Asia Tenggara yang pernah dicatatkan oleh Timnas Indonesia adalah 13-1 kala berjumpa Filipina di Stadion Gelora Bung Karno pada 23 Desember 2002. Saat itu Piala AFF masih bernama Piala Tiger. Skuad Garuda saat itu dipimpin oleh Ivan Kolev tampil impresif dan mengemas keunggulan 7-0 pada babak pertama. Kemudian pada babak kedua, Garuda tampil ganas dengan mencetak 6 gol tambahan untuk mengunci kemenangan. Bambang Pamungkas dan Zainal Arif jadi aktor di balik kemenangan Indonesia lewat 4 gol oleh masing-masing pemain. Gol sisanya dicetak oleh Bejo Sugiantoro yang mengemas 2 gol, Budi Sudarsono, Imran Nahumaruri. 1 gol lagi adalah bunuh diri dari Solomon Licuanan. Kegagalan timnas melaju ke babak selanjutnya memperpanjang catatan nirgelar di ajang yang dahulu bernama AFF Cup. Meskipun menyandang status unggulan, tim Garuda faktanya belum pernah sekalipun berada di podium juara. Timnas Indonesia pun dijuluki tim mahkota tanpa juara. Dari 14 kali keikutsertaan, Timnas Indonesia 10 kali berada di posisi 4 besar turnamen. Paling sering yang menjadi juara adalah Thailand dengan 7 gelar juara. Diikuti oleh Singapura yang mampu merengkuh 4 kali juara, Vietnam 2 gelar juara dan Malaysia 1 kali. Timnas Indonesia menjadi tim yang paling banyak menempati urutan kedua kompetisi dengan 6 kali runner-up. Terakhir kali Indonesia berada di posisi kedua saat gelaran Piala AFF 2020 saat menghadapi Thailand. Pada saat itu skuad Garuda dibantai Tih Gajah Putih dengan agregat 6-2, 4-0, 2-2.
Penyebab tim Garuda yang selalu gagal meraih titel juara di gelaran kompetisi sepak bola ASEAN pernah diungkap oleh mantan pelatih timnas era 90-an. IGK Manila, manajer yang membawa timnas juara SEA Games 1991 Manila, mengungkapkan faktor pembinaan sepak bola di Indonesia yang mulai usang. Sepak bola itu pertama ada stadion, ada pemain, ada wasit, ada organisasi. Hal ini harus satu tujuan, semua ingin jadi juara, kata IGK Manila pada Jumat, 6 Januari 2023. Menurutnya, harus ada kompetisi yang dimulai dari junior hingga usia senior, sehingga bisa membawa timnas juara.